Ya, teman-teman, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. doa, tangannya Diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya ditajamkan, membaca doa sebelum belajar. Zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Pemahaman yang baik. Sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada mudahkanlah urusanku. Lapangkanlah langkahku, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperhatikan mengenai materi skala ya. Oke, sebentar materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Aku mau masak sebentar. Abi lagi nonton Aladin. Sultan Aji. Oh, Sultan Aji. Ya, teman-teman voice mute semua ya. Oke, Bu. Nah, fokus. Erpin Hidayat. Nah, ini dia. Skala dan jarak sebenarnya. Ya, skala merupakan suatu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang skala gedung yang satuannya adalah meter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, perhatikan gambar peta dan denah di bawah ini. Ya, biasanya dalam sebuah peta atau atlas ada skalanya ya. Kemarin kan teman-teman sudah bikin peta kan ya. Nah, di sini ada perbandingan. Skala dapat kamu jumpai pada peta atau denah. Skala biasa ditulis 1 berbanding berapa ya. Isinya biasanya di sini adalah suatu bilangan pecahan. Misalnya 1 berbanding 10.000 atau 1 banding 2.000. Kemudian 1 banding 500.000. Itu adalah contoh dari skala yang ada pada peta. Nah, di depan ini selalu angkanya ditulis 1 ya. Di dalam skala itu angka pertama yaitu 1, baru banding berapa. Gitu ya, pembanding yang paling sederhana. Nah, jika kita ingin menyelesaikan suatu soal skala, maka kita harus mengetahui rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Kalian harus ingat rumus yang ada di segitiga ini. JS per S kali JP. Ya, JS itu adalah jarak sebenarnya. S adalah skala, JP jarak pada peta atau gambar. Kalau ditanya jarak sebenarnya, ya, berarti JS-nya yang ditutup. Ya, JS-nya ditutup. Berarti kalau ditanya jarak sebenarnya adalah skala dikali jarak pada peta atau S kali JP. Kalau yang ditanya skala, berarti skalanya yang ditutup. Ya. Berarti kalau yang ditanya skala, bagaimana rumusnya? JS dibagi JP atau jarak sebenarnya dibagi dengan
jarak pada peta. Itu kalau mau mencari skala. Nah, kalau ingin mencari JP atau jarak pada peta, berarti JP-nya yang ditutup. Ya, berarti JP sama dengan JS dibagi S, atau jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Seperti itu. Teman-teman sampai sini jelas? Kalau yang jelas angkat jempolnya. Ya, sambil perhatikan ya. Nah, contoh soal. Nih contohnya. Nomor 1. Jika diketahui JS atau jarak sebenarnya adalah 4, JP-nya ini dalam meter ya. Jarak pada petanya berapa? Kalau skalanya 1 dibanding 200. Nah, begini caranya. Seperti yang tadi kalian lihat rumusnya, bahwa cara mencari JP berarti JP-nya yang ditutup. Ya, nih balik lagi ke segitiganya. Kalau mencari JP berarti JP-nya yang ditutup, yaitu rumusnya adalah JS dibagi dengan S. Ya, berarti 4 dibagi 200. Karena yang dicari JP, maka satuannya dijadikan ke sentimeter. Ya, tadi kan meter 4 itu 4 meter. Berarti 4 meter diubah jadi sentimeter. Berarti 400 sentimeter. 400 dibagi dengan 200 sama dengan 2 sentimeter. Ya, jadi JP-nya adalah 2 cm. Sampai sini teman-teman jelas? Belum. Ya, alhamdulillah. Belum, alhamdulillah. Orang pada jempol. Lanjut, nomor 2. Contoh yang nomor 2 ya. Jarak pada peta 6 cm. Saya ngantuk. Skalanya 1 dibanding 400. Yang ditanya adalah JS. Kalau yang ditanya JS berarti JS yang ditutup. Berarti rumusnya adalah Jalan sore itu ditutup. JP dikali S. JP-nya berapa? Masukkan angkanya. 6 cm. Kemudian S-nya atau skalanya adalah 1 banding 400. Berarti 6 dikali 400. Maka jarak sebenarnya adalah 2400 cm. Mudah ya, teman-teman? Weh, hebat. Hebat dong. Yeay. Lanjut. Lanjut. Contoh yang ketiga. Yang diketahui adalah, kita lihat di soal sini ya. JS-nya 60 meter. Kemudian JP-nya 3 cm. Maka berapa skalanya? Nah, kita mencari skala nih. Skalanya ditutup. Berarti skala rumusnya apa? JS dibagi JP. Tadi JS-nya berapa? 60. Dibagi JP-nya, masukkan angkanya 3. Berarti skalanya adalah 60 dibagi 3. Karena skala satuan sentimeter, maka diubah semua menjadi sentimeter. Berarti 60 meter diubah ke sentimeter berapa? Menjadi 6.000. 6.000 dibagi 3 sama dengan hasilnya 2.000. Berarti skalanya, skala itu kan pasti depannya angka 1 ya. 1 banding. Berarti tulisnya begini teman-teman. Sehingga skalanya adalah 1 berbanding 2.000. Sampai sini teman-teman jelas? Jelas. Oke. Boys akan perlihatkan contoh selanjutnya ya. Catatannya ingat, 1 meter itu adalah 100 cm. Jadi ketika kalian mengubah jangan lupa. Ya. Meternya itu dirubah dulu menjadi sentimeter. Oke? 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 20 meter
berarti 2000 cm. Seperti itu ya, diubah dulu ya. Oke, satuannya diubah dulu dari meter ke sentimeter. Nah, teman-teman, kita lihat contoh soal lagi. Ya, contoh soal yang lain. Oke, tunggu ya. Nah, ini kita lihat contoh soal cerita, ya. Skala gedung dalam satuannya meter. Oke. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, sebuah gedung digambar dengan luas 10 cm persegi. Ya. Kemudian menggunakan skala 1:500. Berapakah luas gedung sebenarnya? Ingat, segitiga. Berarti kalau luas gedung sebenarnya, ya, berarti yang dicari adalah JS. Kalau yang dicari JS, yang di segitiganya, JS-nya ditutup. Ya, kita tulis dulu. Diketahui LP, luas pada peta ya, diganti L. Tadi kan JP, jarak pada peta. Kalau ini LP, luas pada peta. LP-nya sama dengan 10 cm. Kemudian skalanya, S-nya adalah 1:500. Ya, ditanya adalah LS atau luas pada sebenarnya. Jawabnya adalah LS sama dengan LP dikali S sama dengan 10 dikali 500. Hasilnya adalah 5000 cm. Karena luas sebenarnya adalah meter, berarti caranya gimana? Nolnya berkurang 2, diubah menjadi meter ya, sentimeter diubah menjadi meter. Ya, 5000 dibagi 100, berarti nolnya berkurang 2, dihilangin 2 nolnya. Berarti hasilnya adalah LS atau luas sebenarnya 50 meter persegi. Ini luas sebenarnya. Sampai sini teman-teman jelas? Ya, jelas ya. Seperti itu. Lanjut, soal kedua. Sebuah lukisan digambar dengan skala 1:400 dengan panjang sebenarnya 4 meter. Berapa panjang pada gambar? Ya, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah panjang pada peta. Nah, begini cara menjawabnya. Diketahui PS-nya adalah 4 meter. Kita ubah menjadi sentimeter, yaitu 400 cm. Skalanya berapa? 1:400. Maka ditanya PP atau panjang pada petanya berapa? Berarti jawabnya adalah panjang pada peta atau PP sama dengan PS per S. Atau panjang pada skala, panjang sebenarnya dibagi dengan skala. Sama dengan 400 dibagi 400. Berarti PP-nya berapa? Atau panjang pada petanya berapa? Yaitu 1 cm. Teman-teman sampai sini paham? Kalau paham diangkat jempolnya. Ya, jelas ya? Oke, yang terakhir. Soal terakhir. Sebuah lapangan
digambar dengan lebar 5 cm dan lebar sebenarnya 10 meter. Jadi berarti bagaimana? Lebar digambar berarti lebar pada gambar ya, 5 cm. Kemudian lebar sebenarnya 10 meter. Berapakah skalanya? Nah, ditulis dulu. Kalau ada soal cerita ditulis diketahui. Ya, harus ditulis dulu. Diketahuinya apa? LS atau lebar sebenarnya 10 meter. 10 meter kita ubah menjadi sentimeter. Tadi 1 meter adalah 100 cm. Kalau 10 meter berarti 1000 cm. Nah, kemudian LP-nya berapa? Atau lebar pada petanya berapa? Yaitu 5 cm. Nih, ditulis, diketahuinya. Kemudian tulis, ditanya skala atau S sama dengan berapa? Nah, jawabnya adalah S-nya ditutup di segitiganya. Kalau yang ditanya S atau skala, S-nya yang ditutup. S sama dengan LS per LP. Ya, sama dengan 1000 dibagi 5. Hasilnya adalah 200. Ingat, kalau skala depannya itu 1 banding. Ya, berarti skalanya 1 banding 200. Sampai sini teman-teman jelas semuanya? Jelas, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak LK-nya? Coba dilihat LK-nya. LK hari ini ada 5 nomor ya. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan, yang kurang jelas. Lihat LK-nya. Yang sudah mengerjakan ada? Yang udah selesai ada? Yuk, sambil dikerjakan. Yang belum selesai. Nanti kalau ada yang bingung, tanya. Boleh. Jihan, Radit, Najwa, Ahmad, Saki, Alia, diaktifkan videonya. Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan sambil mengerjakan LK. Ya, jadi kalau kalian mau mengerjakan, ditulis dulu rumus segitiganya supaya tidak lupa, nggak apa-apa. Kemudian kalau ingin menjawab soal cerita, harus ada tulisan diketahui. Diketahuinya apa saja. Kemudian ditanya, yang ditanya apa, tulis. Baru dijawab. Ya, Ihsan mau tanya apa, Ihsan? Ibu, nanti itu Bu, di-share ya, Bu. Linknya, Bu. Nah, Saya agak kurang ngerti, Bu. Oke, nanti di-share ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau Zoom diaktifkan videonya biar bisa kelihatan. Ada lagi nggak yang mau tanya? Sambil dikerjakan LK-nya. Tadi sudah selesai LK-nya. Udah selesai LK-nya? Belum. Kalau belum sambil dikerjakan. Biar nanti kalau ada kesulitan bisa tanya. Caranya itu sama kayak kemarin, jarak kecepatan waktu. Kan ada segitiga tuh. Caranya kayak gitu. Ini bedanya jarak pada peta, jarak sebenarnya, dan skala. Ya, itu bedanya. Rumusnya sama, pakai segitiga juga. Ya, cara pengerjaannya sama dengan jarak kecepatan waktu. Bedanya ini skala. Ya. Ya, Nabil mau tanya apa? Kapan selesai Zoom? Kenapa? Selesai Zoom kapan? Ini sebentar lagi mau selesai. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita selesai ya.
Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri dulu Zoom hari ini ya. Sambil dikerjakan LK-nya, semoga dimudahkan mengerjakan LK ya. Oke. Teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, voice unmute dulu ya. Kamu satu-satunya. Sudah. Oke. Okay, alhamdulillah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai. wabarakatuh. Oh my god, Uci, mata kamu sakit kan? Dadah. Ada yang melihat saya? Dadah. Enggak